Aku mau nyanyi buat kamu. Boleh nggak? Boleh, boleh. Kita bahagia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Intan Permatasari. Saya dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Geger Madiun. Saya nomor absen 3. Di sini saya akan membuat video resensi tentang novel Koala Kumal. Novel ini merupakan novel yang ditulis oleh Raditya Dika pada tahun 2015 dan diterbitkan oleh Gagas Media. Novel ini merupakan cetakan kedua dan berjumlah 250 halaman. Nah, novel ini tuh terdiri dari 12 bab dan setiap bab itu memiliki cerita dan kisah-kisah yang berbeda-beda. Novel Koala Kumal ini bercerita tentang patah hati dari seorang Raditya Dika yang masih SD, kemudian ketika SMA sampai ia mahasiswa. Jadi novel ini tuh memiliki alur maju dan mundur. Contohnya saja pada bab 1 ada Jangwe di Kepalaku. Pada bab 1 itu menceritakan tentang persahabatan antara Raditya Dika, Bahri, dan Dodo yang membuatnya beralih profesi dari video game ke petasan Jangwe kemudian berakhir pada layangan. Layangan hijau yang putih itu melayang lemah tanpa arah seperti ABG yang gagal move on. Selanjutnya pada bab 2, ingatlah ini sebelum bikin film, ini tuh menceritakan adegan lucu yang diambilnya pada saat pembuatan film Cinta Brontosaurus. Nah, bab demi bab tuh diceritakan begitu detail oleh Raditya Dika. Mayoritas isi dari novel ini tuh bercerita tentang perjalanan cintanya yang selalu berakhir dengan kegagalan dan bisa dibilang ini tuh merupakan pengalaman yang cukup tragis. Oke, tak kalah penting dari bab-bab sebelumnya, bab terakhir ini tuh bercerita tentang alasan kenapa Raditya Dika itu memilih Koala Kumal sebagai judul novelnya yang ketujuh ini. Digoresinya sedikit kisah di mana mantannya tidak lagi sama seperti dahulu dan mengumbar sinyal untuk balikan. Raditya Dika pun teringat pada koala yang ditemukannya di situs internet, koala yang meninggalkan hutan sebagai tempat tinggalnya. Namun saat kembali dia terasa berbeda. Nah, dari sanalah akhirnya Raditya Dika itu memilih judul Koala Kumal sebagai judul novelnya yang ketujuh ini. Oke, di sini saya akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan novel Koala Kumal. Jadi, kelebihan novel Koala Kumal ini adalah memiliki nilai-nilai yang membangun di dalamnya. Contohnya saja bagaimana cara kita bangun atas keterpurukan saat mengalami patah hati dan juga tips-tips agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Selain itu, buku ini juga memiliki sampul yang menarik minat para pembaca. Buku ini juga sangat layak untuk dimiliki dan dibeli oleh setiap kalangan masyarakat, terutama para pembaca. Tak hanya bahasa yang menarik, buku ini juga memiliki kisah-kisah yang menarik di dalamnya sehingga dapat menarik minat para pembaca. Nah, setiap bab-bab yang diceritakan dalam novel Koala Kumal ini tuh memiliki kisah lucu yang terdapat di dalamnya sehingga membuat tertawa para pembaca. Novel ini tuh mengajak para pembaca untuk melupakan orang yang telah menyakiti kita. Jadi di novel ini tuh banyak terdapat kata-kata penyemangat dan motivasi. Jadi sekarang saya akan bahas mengenai kekurangan dari novel Koala Kumal. Nah, kekurangan dari novel Koala Kumal ini hampir tidak ada. Namun sayang terdapat beberapa bahasa yang terkesan vulgar dan bahasa yang sedikit gaul seperti pada halaman 34. Sehingga membuat para pembaca itu merasa kurang mengerti secara pasti dan membuat pembaca itu merasa kurang nyaman dengan adanya hal itu. Nah, selain itu klimaks dari cerita ini tuh kurang greget. Kemudian ada juga pesan-pesan yang kurang mengenakan seperti dendam dan sebagainya. Namun terlepas dari hal itu semuanya, si penulis yaitu Raditya Dika itu berhasil menutup kekurangan dari novel Koala Kumal ini menjadi lelucon dan juga pesan-pesan yang berarti dalam kehidupan ini. Nah, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, novel ini tuh sangat baik untuk dijadikan sebagai bahan bacaan oleh setiap kalangan, tak terkecuali para remaja. Mengingat genre novel ini adalah komedi, maka tak salah jika dibaca di sela-sela padatnya aktivitas.
Pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya ini juga mendukung kelayakan novel ini yang dijadikan sebagai bahan bacaan, meskipun pada poin-poin tertentu masih terdapat kekurangannya. Nah, oleh karena itu para pembaca juga harus dapat memilih mana poin-poin baik yang patut untuk ditiru. Tak hanya menerima mentah-mentah, diharapkan pembaca itu lebih selektif dalam memilih pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Oke, itulah merupakan